Selamat datang di channel multi audiobox pemberontak abadi atau Renegade Immortal. Tutup mata, dengarkan, dan biarkan setiap cerita membawa Anda ke dunia yang penuh imajinasi. Selamat menikmati. Chapter 176 menangkap kumpulan angin. Ketika si bungkuk Meng terjebak oleh tornado raja, dia tenggelam dalam gelombang kebencian. Tubuh Wang Lin berubah menjadi kepulan asap saat ia dengan cepat melarikan diri dari gerombolan tornado. Ada beberapa tornado yang tersebar yang datang untuk mencoba menghentikan Wang Lin seperti yang mereka lakukan pada si bungkuk Meng. Wang Lin mencibir. Matanya benar-benar tenang tanpa sedikit pun kepanikan. Saat kelompok tornado semakin mendekat, Wang Lin tiba-tiba mempercepat lajunya dan dengan cepat menerobos keluar dari kepungan tornado. Semua ini terjadi terlalu cepat bagi tornado lain untuk bereaksi, dan bahkan jika mereka bisa bereaksi, mereka tidak cukup pintar untuk menyadari masalah tersebut. Wang Lin berdiri di dalam tornado dan menyerbu ke arah pusaran untuk menghadapi ujian kedua. Saat ia keluar dari tornado, ia diam-diam memerintahkan iblis kedua untuk mengendalikan iblis lainnya. Dia bisa melarikan diri begitu cepat karena hingga saat ini semuanya berjalan sesuai rencana. Makhluk raja itu mengamati kejauhan sebelum mendaratkan pandangannya pada Wang Lin. Ia menunjukkan ekspresi bingung sebelum mengeluarkan raungan yang menggelegar. Semua tornado mulai mengejar Wang Lin. Adapun Raja Tornado, ia memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat membawa si bungkuk Meng dan perlahan menghilang ke arah berlawanan. Perbedaan antara tornado-tornado itu sangat bervariasi, itu tergantung pada jumlah makhluk kecil di dalamnya. Semakin banyak, semakin cepat tornado itu bergerak. Akibatnya, tornado-tornado itu membentuk barisan saat mengejar Wang Lin. Tornado yang dikendalikan Wang Lin memiliki cukup banyak makhluk kecil, sehingga kecepatannya pun tidak lambat. Meskipun tornado-tornado itu mengejar Wang Lin, dia tidak takut. Sebaliknya, dia menghitung kecepatan tornado-tornado itu sebelum berbalik dan melihat tornado terdekat. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan cahaya kristal. Pedang terbang itu dengan cepat berteleportasi menuju tornado yang dimaksud Wang Lin. Alam jinya bergerak di dalam pedang terbang. Targetnya bukanlah makhluk-makhluk kecil yang seperti tentara, melainkan mereka yang memimpin setiap tornado. Dengan kehadiran indera ilahi alam ji dan bilah tajam pedang terbang, hanya dalam sekejap mata salah satu tornado yang sedang diincar Wang Lin tiba-tiba berhenti. Semua makhluk kecil di dalamnya tiba-tiba berpencar dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Wang Lin tidak berhenti sama sekali. Tangannya dengan cepat menunjuk dan seberkas cahaya melesat di antara tornado-tornado itu. Tiba-tiba, sebagian besar tornado besar yang diperhatikan Wang Lin runtuh. Pada saat ini, dia mulai melihat indera ilahi di belakangnya mulai menyatu, jadi dia melambaikan tangannya dan pedang kristal itu kembali dalam sekejap. Bukannya Wang Lin tidak ingin bertarung, tetapi makhluk-makhluk kecil itu sekarang sedang berjaga-jaga. Dia mampu mengejutkan mereka sebelumnya, tetapi jika dia terus melakukannya, maka pedang terbang itu akan terhalang oleh indera ilahi yang menyatu ketika mendekati tornado. Dia tidak ingin seperti si bungkuk Meng, bertarung sampai harta karun hidupnya terbelah dua. Wang Lin mencibir saat pedang terbang itu kembali kepadanya. Dia terus melarikan diri. Tak lama kemudian, jarak antara dia dan tornado semakin melebar. Semua tornado yang dia incar adalah tornado terbesar yang sedikit lebih cepat darinya. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, celah muncul antara Wang Lin dan tornado. Namun, makhluk-makhluk kecil itu telah menyelesaikan penggabungan indera ilahi mereka, dan serangkaian kilat indera ilahi melesat ke arah Wang Lin. Tatapan mata Wang Lin tetap tenang. Ketika kilat indera ilahi tiba, Wang Lin memberi perintah kepada iblis kedua. Makhluk-makhluk kecil yang dikendalikan oleh iblis kedua tiba-tiba berbalik dan menyerbu keluar, menciptakan gelombang suara yang mulai menyebar. Serangan gelombang suara ini menciptakan gelombang kejut yang mendorong tornado Wang Lin ke depan, menyebabkan petir indera ilahi meleset.
Ketika makhluk-makhluk kecil yang mengejar Wang Lin menggabungkan indera ilahi mereka untuk serangan lain, Wang Lin sudah berada jauh dari mereka. Tornado yang dilancarkan Wang Lin ke depan menyebabkan kilat indera ilahi meleset. Saat pusaran besar di langit terlihat oleh Wang Lin, matanya mulai berbinar. Sebenarnya, jika dia tidak memutuskan untuk mencuri dari si bungkuk Meng, dia pasti sudah berhasil memasuki ujian kedua. Bahkan sekarang, jika dia berhenti bersembunyi di dalam tornado dan menerobos keluar menggunakan seluruh kekuatannya, dia memiliki peluang 80% untuk berhasil, tetapi bukan itu yang direncanakan Wang Lin. Dia tidak tahu bahaya apa yang ada di ujian kedua. Sangat kecil kemungkinannya dia akan beruntung mendapatkan bantuan seperti di ujian pertama ini, jadi dia tidak boleh gegabah menerobos masuk. Akibatnya, Wang Lin yang selalu berhati-hati mengarahkan pandangannya ke tornado di belakangnya. Rencana Wang Lin adalah membawa beberapa tornado itu bersamanya ke persidangan kedua. Dengan cara ini, dia akan memiliki sarana untuk membela diri di persidangan kedua. Dengan pemikiran itu, dia tidak bisa begitu saja memasuki pusaran sendirian. Dia dengan hati-hati melihat ke belakang ke arah tornado di belakangnya dan mulai berpikir. Kemudian dia mengertakkan giginya dan memberi perintah kepada iblis kedua. Tornadonya melambat. Saat ia memperlambat laju, tornado di belakangnya segera memperpendek jarak menjadi 500 kaki, dan serangkaian serangan juga dengan cepat mendekati Wang Lin. Tornado yang dimiliki Wang Lin hanya membutuhkan satu tarikan napas dengan kecepatan penuh untuk mencapai pusarannya. Artinya, dibutuhkan satu tarikan napas bagi tornado untuk mengejar dan dua tarikan napas bagi mereka untuk memasuki pusaran. Pada saat hembusan napas pertama, Wang Lin mengeluarkan sebuah barang dari tas penyimpanannya. Ketika serangan indera ilahi tiba, Wang Lin tidak tiba-tiba mempercepat langkahnya untuk menghindari serangan tersebut, melainkan menggunakan makhluk-makhluk kecil di dalam tornadonya sebagai penghalang. Hanya dalam sekejap, lebih dari separuh makhluk kecil di dalam tornado Wang Lin mati. Ekspresi Wang Lin tenang, tidak ada sedikit pun kepanikan di matanya. Saat ini, Wang Lin bahkan lebih dekat ke pusaran, dan tornado di belakangnya dengan cepat mendekat. Dalam sekejap, tubuh Wang Lin melesat keluar dari tornadonya seperti anak panah. Sekelompok tornado mendekat sementara serangan suara mereka meledak. Saat Wang Lin meninggalkan tornadonya, semua makhluk kecil selain iblis kedua mati. Saat itu, tubuh Wang Lin sudah berada di dalam pusaran. Tornado yang mengejarnya juga telah memasuki pusaran. Tornado-tornado itu tiba-tiba berhenti, dan beberapa bagian belakang kelompok itu hendak mundur. Namun, bagaimana mungkin Wang Lin membiarkan mereka melakukan sesuka hati? Dia menatap sekitar 40 tornado yang mengejarnya dan berteriak, "Tetap di sini untukku." Saat dia berbicara, dia mengirimkan energi spiritual ke benda yang telah dia keluarkan dari tas penyimpanannya saat tarikan napas pertama. Tiba-tiba, cincin cahaya meluas dan mengelilingi semua tornado. Gambar naga itu muncul, dan di bawah kendali Wang Lin, ia berputar di sepanjang cincin cahaya. Tepat pada saat itu, kilat ungu menyambar dari pusaran. Kilat ungu itu mengenai Wang Lin dan menembusnya ke dalam cincin cahaya. Pusaran itu dengan cepat menarik mereka semua ke dalamnya, di bawah kendali Wang Lin. Pusaran itu berputar di sepanjang lingkaran cahaya. Dalam sekejap mata, Wang Lin dan sekitar 40 tornado terseret ke dalam pusaran. Pada titik ini, tornado-tornado lainnya telah menyusul, tetapi ketika menyentuh pusaran, mereka terpental kembali. Semakin banyak tornado berkumpul di sini, tetapi setelah mencoba sangat lama, mereka tetap tidak dapat memasuki pusaran. Setelah beberapa waktu, mereka perlahan mulai bubar. Ujian pertama, ujian bumi, perlahan-lahan kembali tenang. Di lokasi yang tidak diketahui di dalam ujian bumi, si bungkuk Meng melayang di udara. Tubuhnya berlumuran darah, dan matanya dipenuhi kebingungan. Di depannya terbentang tubuh makhluk raja. Tulang jari emas tiba-tiba muncul. Benda itu menunjuk ke dahi si bungkuk Meng.
Adapun Wang Lin, setelah keluar dari pusaran, ia dengan cepat menyebarkan indera ilahinya dan terkejut. Tempat ia berada sekarang adalah dunia abu-abu tanpa apapun kecuali jembatan yang terbuat dari batu hitam. Wang Lin menarik kembali indera ilahinya dan menoleh ke belakang. Formasi naga itu masih ada di sana dengan lebih dari 40 tornado di dalamnya. Mereka masih berusaha melarikan diri dengan bertabrakan secara liar melawan cincin cahaya di sekitarnya. Setiap kali mereka bertabrakan, lingkaran itu menjadi sedikit lebih redup. Wang Lin mendengus dingin sambil menyimpan formasi naga. Begitu formasi itu menghilang, lebih dari 40 tornado itu berhamburan. Pada saat yang sama, Wang Lin menunjuk ke alisnya. Iblis kedua dengan cepat muncul dan mengeluarkan raungan menantang ke arah tornado-tornado itu. Semua tornado tiba-tiba berhenti. Salah satu makhluk kecil terbang keluar dari salah satu tornado dan bertabrakan dengan iblis kedua. Wang Lin dengan tenang menyaksikan semua itu terjadi. Ini adalah bagian dari rencananya. Alasan dia tidak membiarkan iblis kedua menantang mereka dalam percobaan pertama adalah karena terlalu banyak tornado yang mengejar mereka sehingga mereka tidak bisa berhenti. Saat iblis kedua mulai menantang mereka, mereka akan menarik lebih banyak tornado lagi. Jika iblis kedua gagal, maka Wang Lin akan kehilangan semua jalan keluar. Wang Lin dengan tenang menyaksikan semua itu terjadi. Ini adalah bagian dari rencananya. Namun sekarang hanya ada sekitar 40 tornado, sehingga situasinya menjadi sangat berbeda. 3 hari kemudian, Wang Lin memandang ke kejauhan sambil berdiri di samping jembatan hitam. 42 tornado hitam berkerumun rapat. Jika diperhatikan dengan saksama, akan terlihat bahwa semua tornado tersebut mengelilingi satu tornado di tengahnya dengan garis-garis cahaya merah yang menghubungkan mereka. Para pemimpin semua tornado menyatu dengan iblis kedua. Namun, dengan paksa, Wang Lin menarik mereka semua keluar dan menempatkan mereka di bendera jiwa untuk digunakan dalam menciptakan lebih banyak iblis di masa depan. Dia melakukan ini untuk mencegah dirinya kehilangan kendali atas iblis kedua karena iblis kedua telah menyatu dengan terlalu banyak iblis lainnya. Chapter 177 Raja Kuali Racun. Raja Kuali Racun. Mata Wang Lin berbinar saat menatap jembatan batu itu. Selama 3 hari ini, dia telah mengamati jembatan batu itu dan masih belum melangkahinya. Selain jembatan batu ini, tidak ada apapun di dunia kelabu ini. Wang Lin berpikir sejenak sebelum melambaikan tangannya. Ke-42 tornado di belakangnya tiba-tiba berhenti berputar. Mereka berubah menjadi puluhan ribu makhluk kecil, dan kemudian makhluk-makhluk itu mulai menyebar. Wang Lin sedikit memejamkan matanya dan menggunakan hubungannya dengan iblis kedua untuk merasakan keberadaan binatang-binatang kecil itu. Binatang-binatang kecil itu berhamburan, hanya menyisakan suara kepakan sayap. Setelah beberapa saat, bahkan suara-suara itu pun menghilang. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba membuka matanya dan terbang ke arah barat laut. Makhluk-makhluk kecil mulai berkumpul dari segala arah dan membentuk kembali tornado di belakangnya. Tak lama kemudian, Wang Lin berhenti saat tiba di depan sebuah lempengan batu setinggi lebih dari 30 kaki. Lempengan itu memancarkan cahaya merah, memberikan kesan menyeramkan. Ada beberapa makhluk kecil di atas lempengan batu itu. Mereka mengepakkan sayap dan mengeluarkan suara mendengung. Setelah melihat Wang Lin tiba, makhluk-makhluk kecil itu terbang ke arahnya dan bergabung kembali dengan tornado di belakangnya. Wang Lin melihat 4 kata besar di prasasti batu itu jalan tanpa kembali. Ketiga kata itu terasa kuno. Wang Lin menatapnya sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke sudut kanan bawah. Dia menatapnya dengan serius untuk beberapa saat sebelum melambaikan tangannya. Hembusan angin bertiup, menerbangkan semua debu dan kotoran di tablet itu dan menampakkan deretan kata-kata kecil. Aku telah melewati ujian bumi dan menangkap makhluk raja di sana sebelum tiba di jalan tanpa kembali ini. Tempat ini sangat menarik, jika ada orang di masa depan yang melihat ini, anggaplah itu takdir. Aku akan memberimu satu nasihat,
renungkan makna, tanpa kembali. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tetapi diam-diam ia terkejut. Kata-kata kecil ini sama dengan yang ia lihat di menara hitam. Jelas sekali kata-kata itu ditulis oleh orang yang sama. Dari kata-kata ini, sepertinya ujian di bumi itu sangat mudah bagi orang ini. Bahkan makhluk raja yang perkasa pun berhasil ditangkap olehnya. Namun, setelah berpikir ulang, Wang Lin menyipitkan matanya. Jika orang ini telah menangkap makhluk raja dalam ujian bumi, mengapa makhluk itu masih ada di sana? Pasti ada kebohongan dalam kata-kata ini. Kata, menangkap, menyiratkan bahwa makhluk itu sekarang mengikuti orang ini. Tentu saja ada kemungkinan bahwa dia benar-benar berhasil menangkapnya dan yang lain lahir setelah bertahun-tahun lamanya. Wang Lin tidak tertarik apakah ini benar atau salah. Pandangannya kembali tertuju pada kata-kata, jalan tanpa kembali. Setelah sekian lama, dia berbalik dan terbang menuju jembatan batu dengan tornado yang mengikutinya dari dekat. Setelah kembali ke jembatan, Wang Lin menepuk tasnya dan iblis Suli Guo segera terbang keluar. Dia memandang iri pada makhluk-makhluk kecil itu dan diam-diam mengeluh dalam hatinya, lalu kenapa kalau dia punya banyak adik kecil yang mengikutinya? Aku akan mencari pengikutku sendiri. Wang Lin memandang jembatan batu itu dan menunjuknya. Kali ini, Suli Guo segera berlari menuju jembatan tanpa mencoba bernegosiasi seperti di masa lalu. Ia penuh energi sambil dengan bangga memandang Suli Guo dan berpikir, lihat ini. Si iblis ini masih menganggapku lebih penting. Kenapa dia tidak membiarkan orang nomor 2 yang melakukannya? Saat menatap Wang Lin, ia menunjukkan ekspresi menenangkan sebelum terbang menuju jembatan batu. Ia terbang cukup lama tanpa menemukan bahaya dan bahkan mengitari jembatan itu beberapa kali sebelum kembali. Wang Lin sedikit mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangannya. Seekor makhluk kecil terbang keluar dari tornado dan mendarat di telapak tangannya. Makhluk itu menatapnya dengan mata kecilnya dan tetap diam. Wang Lin sedikit mengerutkan kening. Wang Lin melemparkan makhluk kecil itu ke arah jembatan batu hitam. Makhluk kecil itu bergerak 3 langkah sebelum berhenti. Wang Lin menatap makhluk kecil itu dengan ekspresi serius. Tubuh makhluk kecil itu gemetar saat perlahan berputar. Matanya dipenuhi rasa takut. Kemudian, tepat saat ia berputar, sebuah pusaran muncul di bawah makhluk kecil itu, menyedotnya masuk. Sesaat kemudian, semuanya kembali normal. Wang Lin merenung sejenak. Dia mengerti bahwa jembatan batu itu adalah kunci untuk meninggalkan jalan tanpa kembali ini. Dia menguji jembatan itu dengan beberapa makhluk kecil lagi, dan hasilnya tetap sama. Namun, Wang Lin memperhatikan bahwa ketika sekelompok makhluk kecil pergi, hanya satu yang akan terpengaruh pada satu waktu sementara yang lain tidak terpengaruh sampai yang pertama mati. Kemudian makhluk kecil lainnya akan terpengaruh dan seterusnya. Mata Wang Lin berbinar saat dia bergumam, tidak ada jalan kembali, tidak ada jalan kembali, artinya begitu kau melangkah maju, kau tidak bisa berbalik. Dia merenungkan hal ini tetapi tetap tidak melangkah ke jembatan. Dia duduk dalam posisi lotus di samping jembatan dan mengeluarkan 2 tas penyimpanan. Salah satunya berisi benang emas. Benang inilah yang dia curi dari mayat misterius itu saat dia mempelajari jalan ilahi di kuil Dewa Perang. Sayangnya, ada kekuatan misterius pada tas itu yang mencegah indera ilahinya masuk ke dalam dan membukanya. Wang Lin tahu bahwa tas itu berisi indera ilahi orang lain dan dia harus menghapusnya sebelum dia bisa membukanya. Namun, indera ilahi ini terlalu kuat. Setelah mencoba beberapa kali, Wang Lin menyerah. Sebagai gantinya, dia melingkupinya dengan indera ilahinya sehingga indera ilahi di dalam tas itu terputus dari dunia luar, membuatnya tidak dapat merasakannya. Meskipun Wang Lin tidak cukup kuat untuk menghapus indera ilahi tersebut, dia tetap berhasil menyembunyikannya dengan indera ilahi alam ji miliknya. Tas penyimpanan lainnya adalah tas yang dia curi dari si bungkuk Meng. Indera ilahi di tas itu sudah hilang, yang berarti si bungkuk Meng sudah mati. Wang Lin mencibir dalam hatinya. Matanya berbinar ketika dia membukanya.
Ini memang tabungan ribuan tahun seorang kultivator formasi jiwa. Hanya batu spiritual saja, ada lebih dari 300.000 yang menumpuk seperti gunung kecil, dan semuanya berkualitas tinggi. Yang membuat mata Wang Lin semakin berbinar adalah dua keping batu dengan lingkaran cahaya di sekelilingnya. Itu adalah batu spiritual berkualitas tinggi yang sangat langka. Jantung Wang Lin tiba-tiba berdebar kencang. Hanya dua batu spiritual berkualitas tinggi ini saja sudah sepadan dengan risiko mencurinya dari si bungkuk Meng. Selain batu roh, ada beberapa botol. Terakhir, untuk harta karun magis, hanya ada kuali hijau yang terbelah menjadi dua dan tidak ada yang lain. Wang Lin mengerti setelah berpikir sejenak. Si bungkuk Meng telah terperangkap untuk waktu yang lama, jadi dia pasti telah menggunakan semua hartanya. Dugaan Wang Lin sangat akurat. Si bungkuk Meng memiliki banyak harta karun, dan semuanya berada di level Naschen atau lebih tinggi. Namun, setelah mencoba menerobos tornado berkali-kali, dia menghabiskan semua harta karunnya, terutama pada saat dia menggunakan 10 binatang spiritual sebagai pengganti. Dia membuang harta karun yang tak terhitung jumlahnya dalam upaya itu. Dia bahkan rela meledakkan harta karunnya untuk membuat jalan, tetapi sayangnya, dia tetap gagal pada akhirnya. Oleh karena itulah satu-satunya harta karun magis yang tersisa baginya adalah kuali hijau. Selain semua itu, ada juga banyak giok di dalam tas penyimpanan. Wang Lin memeriksanya satu persatu, dan senyum di wajahnya semakin lebar setelah setiap giok yang diperiksa. Giok-giok ini berisi metode alkimia, metode pemurnian, dan catatan tentang binatang spiritual. Hal-hal ini sangat berguna bagi Wang Lin saat ini. Setidaknya tidak akan ada lagi masalah tidak mengenali barang berharga ketika dia melihatnya. Selain itu, si bungkuk Meng ahli dalam alkimia dan racun, jadi tas itu berisi banyak giok yang khusus untuk bidang tersebut. Wang Lin menghabiskan waktu lama untuk membaca semuanya. Hal ini membuat pengetahuannya meningkat lebih dari 100 kali lipat. Ada sebuah batu giok hijau gelap yang menarik perhatian Wang Lin. Itu adalah sebuah metode kultivasi, dan namanya hanya satu kata, dunia bawah. Metode ini digambarkan berasal dari Dewa Iblis Qi, yang menggunakan racun sebagai dasar jalan spiritual seseorang. Terdapat total 9 lapisan, dan pada lapisan ke-6, bahkan kultivator formasi jiwa pun tidak akan mampu menahan racun tersebut. Namun, metode ini sangat kejam. Seseorang harus menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan karena berbagai racun harus disuntikkan ke dalam tubuh untuk menciptakan tubuh yang sepenuhnya dipenuhi racun. Efek samping ini bertahan hingga seseorang mencapai lapisan ke-9. Pada tahap inilah semua racun akan dikeluarkan dari tubuh untuk membentuk racun dunia bawah yang sebenarnya, memungkinkan seseorang untuk kembali normal. Sebelum semua itu terjadi, seseorang akan menderita kelainan bentuk. Hal pertama yang akan terjadi adalah munculnya pustula pada tubuh orang tersebut. Setelah Wang Lin selesai membaca isinya, dia merenung sejenak dan mengurungkan niat untuk mempelajari metode ini. Si bungkuk Meng pasti memiliki bau busuk itu karena dia mempraktikkan metode ini. Meskipun Wang Lin bukanlah orang yang peduli dengan penampilannya, tertulis dalam giok tersebut bahwa dengan mempelajari metode ini, tubuh akan dipenuhi racun. Ada kemungkinan racun itu akan menyerang kesadaran, sehingga mengubahnya menjadi cangkang kosong yang hanya tahu cara membunuh. Setelah selesai membaca, Wang Lin merenung sejenak dan akhirnya mengurungkan niat untuk mempelajari teknik ini. Inilah alasan utama mengapa dia menyerah untuk mempelajari metode ini. Meskipun dia tidak bisa menggunakan metode kultivasi ini, masih ada banyak teknik dalam giok yang bisa dia gunakan jika dia memiliki racun tersebut. Adapun soal memurnikan racun, Wang Lin telah membaca giok yang berisi semua pengalaman si bungkuk Meng, yang membuat hati Wang Lin bergetar karena kegembiraan. Dia mengeluarkan semua botol itu dari tas penyimpanan dan menggunakan giok untuk mengidentifikasi masing-masing botol. Hampir semuanya berisi racun, dan hanya satu botol yang berisi pil yang dikenal Wang Lin,
yaitu pil yang dia minum untuk mencegah dirinya diracuni. Pil anti racun ini kualitasnya hanya sedang. Efek pil ini hanya bisa meningkat dengan mengonsumsi racun ringan bersamaan dengan pil ini. Wang Lin memasukkan semua barangnya ke dalam tasnya dan melemparkan tas si bungkuk Meng ke tanah. Kemudian dia mengambil sebuah benda dan ekspresinya menjadi serius. Benda ini adalah harta karun seumur hidup si bungkuk Meng, yaitu kuali hijau. Meskipun kuali ini telah terbelah menjadi dua, masih ada energi spiritual yang kuat yang keluar darinya. Namun, energi spiritual ini dipenuhi dengan zat racun hijau yang dapat membunuh indera ilahi membuat Wang Lin ekstra hati-hati saat memeriksanya. Dia tahu bahwa selain batu spiritual berkualitas tinggi dan giok hijau, benda paling berharga berikutnya di dalam tas si bungkuk Meng adalah kuali ini. Lagi pula, kuali ini adalah harta karun seumur hidup seorang kultivator formasi jiwa, dan telah dimurnikan di dalam tubuhnya selama ribuan tahun. Saat ia memeriksa batu giok itu, terdapat penjelasan di atasnya. Ketika seseorang mencapai lapisan kedua, mereka membutuhkan harta karun untuk menekan racun dalam tubuh mereka. Kuali ini adalah tiruan dari kuali obat raja yang legendaris. Meskipun merupakan tiruan, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kuali hijau ini tidak lebih buruk daripada kuali obat raja. Yang membuatnya lebih rendah adalah karena ia tidak dapat menyerap energi spiritual dari puluhan ribu tanaman seperti yang dapat dilakukan oleh kuali obat raja. Kuali ini adalah harta paling penting dari sebuah sekte di negara kultivasi. Tingkat 3. Si bungkuk Meng menghabiskan ratusan tahun untuk mendapatkannya. Ia pertama kali bergabung dengan sekte tersebut dan menjadi murid pribadi kepala sekte karena bakatnya. Kemudian, ketika ia mendapat kesempatan untuk mendekati kuali itu, ia mencurinya, membunuh gurunya, dan melarikan diri ke lautan iblis. Setelah itu, ia menggunakan kuali itu sebagai harta seumur hidupnya. Dia secara paksa mengambil kuali obat raja dan memurnikannya menjadi kuali racun raja. Jika dia berhasil mencapai lapisan ke-9, maka meskipun tidak akan mencapai level kuali obat raja legendaris, itu akan sangat mendekati. Namun, alih-alih menjadi kuali obat raja legendaris, itu akan menjadi kuali racun raja legendaris. Ia mengubah kuali obat raja menjadi kuali racun raja. Sayangnya, dia meninggal sebelum sampai di sana, dan karena kebetulan, kuali ini sekarang berada di tangan Wang Lin. Wang Lin teringat apa yang dikatakan Giok tentang kuali ini. Setelah berpikir sejenak, jika dia juga mengkultivasi teknik yang sama, maka setelah mencapai tingkat tertentu, dia bisa melahapnya dan menjadikannya harta karun hidupnya sendiri. Namun, dia sudah memutuskan untuk tidak mengkultivasi metode ini, yang membuat kuali ini sulit untuk dihadapi. Wang Lin akan merasa sangat frustrasi jika dia tidak bisa menggunakan harta karun semacam ini. Alasan melakukan semua ini adalah untuk menjadi lebih kuat. Meskipun dia belum mendekati tahap Naschen Soul dan ini tidak akan meningkatkan peluangnya untuk sampai ke sana, dia harus melewati tempat berbahaya ini, dan kuali hijau ini pasti dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidupnya. Wajah Wang Lin tampak muram. Dia mengangkat kepalanya dan memandang jembatan batu itu. Matanya berbinar sebelum dia membuka mulutnya agar pedang kristal itu terbang keluar. Pedang itu terbang mengelilinginya beberapa kali sebelum berhenti di depannya. Wang Lin menatap pedang terbang itu dengan ekspresi yang masih terngiang di wajahnya. Dia mengertakkan giginya dan memukul pedang kristal itu. Pedang itu bergetar sejenak sebelum mengeluarkan nyanyian pedang. Kemudian, garis-garis merah muncul di badan pedang. Inilah darah esensi jiwa yang dia gunakan untuk memurnikan pedang ini di Zhao. Meskipun tubuhnya dan pedang itu hancur, teknik pemurnian darah itu sangat dahsyat. Teknik itu secara paksa mengukir darah esensi jiwa ke dalam roh pedang. Roh pedang ini awalnya tidak memiliki bentuk atau kecerdasan, tetapi ia berada di dalam jiwa Wang Lin selama bertahun-tahun, dan mengalami perubahan ketika Wang Lin menjadi pemakan jiwa. Roh pedang itu memperoleh sedikit kecerdasan dan dilestarikan.
Transformasinya baru selesai setelah Wang Lin menggunakan teknik pemurnian kuil Dewa Perang untuk menciptakan tubuh lain. Bisa dikatakan bahwa pedang terbang ini telah banyak membantu Wang Lin. Tak terhitung banyaknya orang yang tewas karena pedang ini. Pedang ini telah mengumpulkan begitu banyak niat membunuh sehingga sekarang dapat dianggap sebagai harta karun pembunuh. Wang Lin memasang ekspresi serius sambil menggerakkan tangan kanannya di atas pedang. Garis-garis darah di pedang semakin terlihat jelas hingga pedang itu retak di sepanjang garis-garis tersebut dan jatuh ke tanah berkeping-keping. Kini hanya ada garis-garis darah yang melayang di udara, dan bayangan pedang muncul dan menghilang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum menepuk tas penyimpanannya. Tungku reaksi itu terbang keluar. Dia melemparkan kedua bagian kuali hijau ke dalam tungku reaksi. Gas hijau segera menyelimuti tungku reaksi sementara suara mendesis terdengar dari dalam. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin. Tangannya membentuk segel yang diletakkannya di atas tungku reaksi. Tungku reaksi mulai berputar semakin cepat hingga menyebabkan gas hijau di sekitarnya ikut berputar, menciptakan tornado hijau. Wang Lin mengulurkan tangan dan mengambil semua pecahan pedang kristal yang hancur. Dia mengambil satu pecahan dan menatap tungku reaksi yang berputar cepat. Setelah sekian lama, dia melemparkan satu pecahan itu ke dalam tungku reaksi yang berputar cepat tersebut. Begitu masuk, potongan kristal itu meleleh dan bercampur dengan apa yang ada di dalam tungku. Wang Lin dengan tenang melemparkan potongan-potongan itu ke dalam tungku, dan setelah 1 jam, semua potongan itu berada di dalam tungku. Wang Lin menghela napas lega. Kemudian, tangannya membentuk segel dan meletakkannya di atas tungku reaksi. Setelah melakukan itu, tungku reaksi mulai berputar jauh lebih cepat. Sekarang dia tidak bisa lagi melihat apa yang ada di dalamnya. Hanya ada massa yang membentang. Pusaran hijau itu tampak seperti telah berhenti, tetapi jika dilihat lebih dekat, akan terlihat bahwa pusaran itu belum berhenti bergerak. Pusaran itu hanya bergerak begitu cepat sehingga tampak seperti diam. Wang Lin bergumam, masih belum cukup. Dengan indera ilahinya, dia dapat melihat bahwa panas yang dihasilkan dari putaran tungku reaksi tidak cukup. Panas ini hanya menyebabkan kuali hijau berubah sedikit menjadi merah, tetapi belum meleleh. Mata Wang Lin berbinar saat beberapa benda terbang keluar dari tas penyimpanannya. Dia bahkan tidak melihat benda-benda itu saat mengambil salah satunya dan dengan tepat melemparkannya ke dalam tungku reaksi. Saat benda itu jatuh ke dalam, muncul kepulan asap hijau. Meskipun tungku reaksi tidak berputar lebih cepat, suhu di dalamnya meningkat 1 kali lipat. Kuali hijau di dalamnya kini sepenuhnya berwarna merah. Namun, masih belum ada tanda-tanda bahwa itu akan mencair. Benda yang dilemparkannya ke dalam adalah bahan pemurnian khusus dari kuil Dewa Perang, yaitu batu darah ayam. Ketika dirangsang oleh energi spiritual, batu ini dapat menghasilkan suhu tinggi. Jika digunakan terlalu banyak, maka alih-alih meningkatkan suhu, justru menurunkannya. Itulah sebabnya Wang Lin menyimpannya setelah menggunakan beberapa saja. Bagian dalam tungku reaksi telah mencapai suhu yang mengerikan, tetapi kuali hijau itu masih hanya berwarna merah menyala tanpa tanda-tanda meleleh. Wang Lin berpikir sejenak sebelum melemparkan sulur bulan ungu, batu bunga hancur, kayu bulan biru, dan lusinan bahan pemurnian kuil Dewa Perang lainnya. Setelah benda-benda itu dilemparkan ke dalam tungku reaksi satu persatu, awan asap aneka warna naik dari tungku reaksi membentuk kepulan. Kepulan asap ini menghancurkan pusaran hijau, tetapi kemudian, secara misterius, ia kembali masuk ke dalam tungku reaksi, menyeret gas hijau bersamanya. Serangkaian suara gemuruh menggelegar terdengar dari tungku reaksi dan retakan mulai muncul di permukaannya. Wang Lin memusatkan perhatiannya dan mengamati kuali hijau di dalamnya. Kuali hijau itu mulai meleleh, tetapi kecepatan pelelehannya sangat lambat. Dengan kecepatan ini, ada kemungkinan besar tungku reaksi akan hancur sebelum kuali selesai meleleh. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengangkat tangan kanannya dan nyala api biru muncul,
menyebabkan suhu di sekitarnya langsung turun. Ini adalah api dunia bawah yang tercipta ketika dia menyelesaikan metode kultivasi pendakian dunia bawah. Api es ini telah menyatu dengan inti emas Wang Lin, sehingga tidak akan pernah hilang, tetapi jika digunakan secara berlebihan, akan merusak inti emasnya. Inilah mengapa dia hanya menggunakan ini sebagai kartu andalannya sebelumnya. Dia tidak akan menggunakannya begitu saja. Melihat bahwa tungku reaksi sudah mencapai batasnya dan hampir hancur, dia mengirimkan api biru ke depan. Wang Lin sangat berkonsentrasi saat ia mengendalikan api agar perlahan bergerak maju. Ia harus memastikan tidak ada fluktuasi pada api agar tetap berada pada suhu rendah yang konstan. Pada saat itu, jumlah retakan pada tungku reaksi tiba-tiba meningkat, tetapi sebelum retakan tersebut menyebar, retakan itu dikelilingi oleh api es, yang membekukan tungku tersebut. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Wang Lin sudah bermandikan keringat. Dia telah mengambil risiko besar. Jika dia mengendalikan api dengan baik, itu akan membantu menjaga tungku reaksi tetap utuh, tetapi jika dia salah, itu akan meningkatkan kecepatan hancurnya tungku reaksi. Saat ini, berkat bantuan api es, keretakan tungku reaksi melambat. Namun, jika dia tidak membatasi suhu api, maka itu akan memengaruhi peleburan kuali hijau di dalamnya. Hal ini membuat Wang Lin semakin fokus, karena dia perlu menjaga suhu pada titik di mana itu akan membantu menjaga kestabilan tungku tetapi tidak akan memengaruhi peleburan kuali hijau. Kuali hijau itu perlahan meleleh. Wang Lin tidak berani bersantai selama itu. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, kuali hijau itu benar-benar meleleh menjadi genangan cairan hijau gelap. Wang Lin menghela napas lega saat tangannya membentuk segel yang mendarat di tungku reaksi. Hal ini menyebabkan tungku reaksi berhenti berputar. Di dalam cairan itu, bayangan sebuah kuali kecil muncul dan menghilang. Wang Lin tahu bahwa itu adalah roh kuali dari Raja Kuali Racun ini. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan roh pedang yang melayang di udara menyatu dengan cairan hijau itu. Roh kuali itu juga menyatu dengannya. Ekspresi Wang Lin serius. Kedua roh itu tidak bertindak seperti yang diprediksi Wang Lin dan saling menyerang. Setelah beberapa perlawanan, roh kuali berubah menjadi gas hijau dan memasuki roh pedang. Setelah keduanya menyatu, Wang Lin akhirnya merasa tenang. Tangannya menunjuk beberapa kali sementara cairan hijau itu perlahan mengeras sesuai kehendak Wang Lin menjadi bentuk pedang pendek sepanjang 6 inci. Dua baris duri kecil yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari kedua sisi pedang. Duri-duri itu memancarkan cahaya hijau yang tampak sangat memukau. Pedang terbang itu telah sepenuhnya mengeras dan sekarang berwarna hijau gelap. Pedang itu juga mengandung racun dari kuali racun raja. Jika seseorang terkena pedang itu, jika pedang itu tidak langsung membunuh mereka, racun itu pada akhirnya akan membunuh mereka. Sekalipun seorang kultivator Naschen Soul terkena pedang terbang ini, akan sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian. Lagi pula, racun dalam pedang ini berasal dari kuali racun raja milik si Bungkuk Meng. Namun, setelah memperbaiki pedang ini, dia tidak lagi berani menelannya dan malah memeliharanya di inti emasnya. Bahkan saat menggunakannya, dia harus berhati-hati karena jika terkena serangannya, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Tidak ada penawar untuk racun dari kuali racun raja ini. Selain si Bungkuk Meng, tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkannya. Wang Lin yakin akan kekuatan pedang itu, terutama duri-duri di sisi pedang. Hanya dengan sebuah pikiran, duri-duri itu bisa patah dan menyerang musuh, sehingga sangat sulit untuk ditangkis. Bersambung ke chapter 178. Terima kasih untuk rekan Daois dan Master Sekte telah mendengarkan hingga akhir. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa berikan dukungannya dengan memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga para rekan Dao dapat segera menerobos kemacetan.